Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eufrasia Yolin Longgi dengan Standbook D1011945. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Prosedur beracara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan Presiden dan sampai dengan sekarang ada 2 PT-UN. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1990 tentang pembentukan PT-UN, pembentukan PT-UN di Bandung, Semarang, dan Padang. Kepres nomor 41 tahun 1992 tentang pembentukan PT-UN Pontianak, Banjarmasin, dan Manado. Kepres nomor 16 tahun 1943 tentang pembentukan PT-UN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Kepres nomor 22 tahun 1994 tentang pembentukan PT-UN Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar. PT-UN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Kemudian proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal berupa proses meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak atau tidak. Dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporter. Dalam prosedur ini, dismisal, ketua pengadilan wewenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. Bagian C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan layak. Bagian D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tun yang digugat. Kemudian bagian E, gugatan diajukan sebelum waktu atau telah lewat waktunya. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismisal terhadap bagian-bagian petitum gugatan tersebut. Tahapan pemeriksaan. Bagian A, penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat kuasanya menyelesaikan administrasi dengan membayar uang panjar perkara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Akan tetapi, dari ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang antara lain menyatakan syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah memberitahukan dan memperingatkan dalam surat edaran MA nomor 2 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan. Kemudian pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah mematangkan perkara.
Kemudian wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya yang diperlukan untuk gugatan itu. Kemudian dalam kenyataan keputusan TUN yang hendak disengketakan, itu mungkin tidak ada tangan penggugat dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia harus melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Kemudian pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dalam hal adanya tanggapan dari tergugat. Tidak dapat diartikan sebagai kritik dan publik. Kemudian mencabut penetapan Ketua PT UN tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN apabila ternyata tidak diperlukan. Kemudian dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Kemudian bagian persidangan. Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan cara biasa dan acara cepat. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatakan ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran material berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak hakim penentuan dapat menentukan sendiri. Yang pertama, apa yang harus dibuktikan. Yang kedua, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Yang ketiga, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. Yang keempat, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Kemudian putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat malam.